Maupun Assalamualaikum Abangku Andika. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar Ustadz Enjoy? Selamat Lama malam tak juga bersua. Saya sangat Abang. sibuk ini. Saya lihat Pak Enjoy aktif, makanya saya hadir luar biasa. Terima kasih Abangku. Ini abang kita ini beragama Kristen, ya kan Abangku? Iya, betul sekali. Saya dulunya Islam, namun sekarang sudah di dalam beriman kepada Yesus Kristus. Salam toleransi Pak Ustadz dan teman-teman semua. Salam toleransi juga Abangku. Kalau boleh Abangku, bagaimana ceritanya dulu Abangku? Kalau boleh tahu, kami semua di sini. Gimana Pak Ustadz? Kisahnya dulu awalnya gimana ceritanya? Dari Islam ke Kristen, kalau boleh tahu kami di sini. Iya, saya memang memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin nama keren saya Andika, itu nama keren ya. Saya dari suku Aceh dan saya memang orang Aceh. Sebelumnya saya memang beragama sama dengan Ustadz, yaitu Islam, dan berjalan waktu 2 tahun 9 bulan sampai saat ini saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan apa yang membuat saya menjadi pengikut Yesus Kristus? Karena Tuhan yang memilih saya, bukan saya memilih Tuhan. Semua itu sudah ditetapkan oleh Yang Kuasa. Kita ini diberikan free will, kehendak bebas, dan setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Nah, sehingga apapun keyakinannya, apapun imannya, yang utama adalah bagaimana manusia hidup bisa membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Itulah menandakan manusia itu bertuhan. Bagaimana kalau manusia tidak bisa membangun komunikasi dengan satu dengan yang lain, lalu mengklaim dirinya bertuhan? Itu perlu dipertanyakan. Dan Andika terima Yesus karena Yesus yang memilih Andika, sehingga Andika percaya dan sesuai dengan ketetapan Tuhan bahwa setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, demikian Pak Ustadz ya. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi pengikut Yesus Kristus di dalam hidup di dalam Yesus. Jadi sudah jelas. Demikian Pak Ustadz dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Abangku. Monggo silakan abang-abangku yang lain apa pendapatnya kira-kira, silakan Abangku. Silakan Kang Teguh atau Kang Dodi, silakan berkenalan dengan sahabat kita yang dari Aceh ini juga. Aceh di mana? Kang Andika? Iya, puhapa tengku. Pat kampung pe asli Aceh. Nyo, lun asli Aceh, Iban. Digempung di bagian wilayah antara Banda Aceh dan Kuala Simpang, salah satu Gampung Menan, saudara. Ipan? Dari Banda Aceh tembus Kuala Simpang, salah satu Menan Gampung Long Menang, saudara. Jadi masalah berkomunikasi sesama itu kan ciri-ciri orang bertuhan. Jadi waktu selama di Islam, jadi tidak berkomunikasi sesama, yang menunjukkan itu bertuhan. Saya tidak mengatakan tidak berkomunikasi sesama. Yang saya katakan tadi adalah setiap orang yang bertuhan tentu membangun komunikasi yang harmonis sesama. Demikian Bapak.
Iya, tentunya Jadi waktu jangan di salah Islam itu dipahami apa yang betul. saya sampaikan tadi. Saya Iya, tidak waktu mengatakan Islam tidak berkomunikasi. Yang saya katakan enggak, ini setiap diri pribadi orang yang maksudnya, maksud bisa Pak. membangun komunikasi sesama tentu dia bertuhan. Demikian Bapak. Waktu di Islam dulu, sekarang bicaranya kan waktu di Kristen. Waktu di Islam bagaimana? Saya biasa tetap berkomunikasi dengan siapapun. Karena Jadi keyakinan itu semua orang kan punya Tuhan. enggak, lalu di Islam kan punya keyakinan bertuhan juga. Mengapa pindah kalau begitu? Saya sudah katakan tadi, bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Ya, udah duluan dipilihnya dalam Islam kan dulu. Dari mana pandangan Bapak kalau saya dipilih dulu dan sekarang bukan dipilih? Coba Bapak jelaskan kepada saya. Kan nggak dilahirkan dari kedua ibu bapak yang Kristen. Kalau begitu, bagaimana orang yang dilahirkan dari Buddha? Bagaimana orang dilahirkan dari begitu Hindu? dulu. Bagaimana orang yang dilahirkan dari ateis? Bisa Bapak jelaskan? Ini kan pilihan karena Nah, makanya dengar dulu atas kesadaran. Dengar dulu. dibangun asumsi. Dulu, atas Kalau begini Bapak dulu. mengatakan saya dilahirkan dari sana, bagaimana orang yang dilahirkan di dalam Jangan ateis? ditanya ke sana dulu. Ya mau tanya. Nah, makanya Pak, Baji kita harus Bapak lihat berimbang, Pak. Jangan Memilih, melihat dengar dulu. Bapak namun memilih. keyakinan Waktu itu sangat- menjadi satu ketika kita yakini, Bapak. Demikian, Bapak. Ya dua sangat besar kan begitu. Jadi kan sudah berakal maksudnya gitu loh. Jadi ketika Iya. berakal gitarnya pilihan Yang Tuhan. jadi pertanyaannya apa, Bapak? Silakan. Yang jadi pertanyaannya apa? Enggak, maksudnya tadi kan pilihan Tuhan katanya. Jadi Kang Andika itu berada di Kristen pilihan Tuhan katanya. Kan begitu. Ya. Jadi, ya kan? Itu kalau saya mengatakan kalau pilihan Tuhan itu, ya kan, Bapak dan Ibu melahirkan Kang Andika itu berarti di Kristen dong, gitu misalnya, kan? Tetapi ini dilahirkan di Islam, lalu pindah agama itu, ya pindah keyakinan itu pada saat Kang Andika sudah besar. Harus sudah mempunyai akal. Itu bukan pilihan Tuhan. Itu pilihan Kang Andika lah. Oh, itu perspektif Bapak dalam iman Bapak. Bukan perspektif Tidak salah, ini. Pak. Itu perspektif Bapak dalam iman Bapak. Pikiran atau saya asumsi memang Bapak? Boleh Bapak jelaskan? memang seperti itu kan Iya, dalilnya. ini sebentar Pak Teguh yang terhormat. Pak Teguh mengatakan itu pilihan saya, perspektif Bapak dari berdasarkan kitab suci atau asumsi. Bisa dijelaskan lebih spesifik? Jadi di Islam itu juga ada kitab suci kan begitu. Dilahirkan kemudian terdidik ya kan begitu, dan kitab suci kan begitu. Saya bertanya, pandangan Bapak tadi mengatakan saya yang pilih, Pandangan perspektif itu kan Bapak atau dilahirkan berdasarkan begitu. kitab suci? Silakan Bapak jelaskan. Kan hidup. Kan Bapak kan dihidupkan itu di dua, ya kan? Di dua ibu bapak, ya kan? Di ibu bapak, ya kan? Jelas nggak gitu? Maaf Pak, Bapak berasumsi ya. Misalnya kan, misalnya Kang Enjoy kitab itu suci yang saya imani, bisa saya jelaskan Bapak? enggak masalah diimani Bapak sekarang. memberikan waktu saya menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan tadi, Bapak mengizinkan nggak saya menjelaskan? Gini dulu, ini. Misalnya Sebentar, Kang Bapak Enjoy, dulu. boleh nggak saya jelaskan? Bapak sudah saya tanyakan tadi. Maksud lo, Pandangan maksudnya Bapak berdasarkan apa namanya keyakinan dalam iman Bapak mengatakan demikian kepada saya atau hanya asumsi Bapak? Silakan Bapak jelaskan. Nanti saya akan menjelaskan secara iman saya. Silakan, monggo Pak. Ya tadi kan mengatakan yang bahwa jadi pilihan Tuhan
kan gitu. Kalau pilihan Tuhan, ya kan. Jadi Kang Andika itu kan waktu sebab akibat ada perkawinan ya kedua ibu bapaknya di dalam Kristen, maka lahirnya Kang Andika, maka itu bolehlah dikatakan yang bawa pilihan, ya kan. Berarti turunlah rohnya Kang Andika di kedua ibu bapak yang Kristen, kan begitu. Nah sekarang bapak Kang Andika lahir di kedua ibu bapak di Islam. Ya, jadi pilihannya di Islam, kan begitu. Pilihan Tuhan. Lalu Bapak besar. Mengatakan demikian. Bapak bisa menunjukkan dalilnya kepada saya? Hai, bapaknya sudah besar. Dalilnya itu hidup. Dalilnya kepada saya atau Bapak berasumsi sesuai pandangan Bapak? Sudah dilahirkan, kan begitu. Lalu sebentar Bapak bisa menunjukkan dalilnya atau hanya asumsi dalam pandangan Bapak? Makanya saya katakan bagaimana orang lahir dalam Kristen, dalam ateis, dalam Hindu, dalam Buddha. Bapak kan jelas, Bapak kan sudah Pak, sudah. Kalau demikian Bapak berasumsi. Baik, saya akan menjelaskan dalam iman saya. Saya sudah bertanya berulang-ulang, Bapak tetap berasumsi. Saya bukan istilahnya ini Bapak, ya saya akan menjelaskan dalam iman saya. Izinkan waktu saya menjelaskan dalam iman saya. Kalau enggak ini enggak ketemu. Ini enggak ketemu. Tidak bisa menunjukkan dalil lalu dia berasumsi. Oke? Berbicara iman, berbicara fakta, bukan asumsi. Enggak masuk di akal gitu loh. Baik. Pak Teguh bisa diam dulu, saya akan menjelaskan dalam pilihan. Dulu lebih enak. Oke. Mohon maaf Pak Teguh ya. Bukan mau menengahi supaya gantian menjelaskan gitu. Mohon maaf Pak Teguh. Lanjut Bang Andika, jelaskan aja. Terima kasih Dedi Bos dan rekan-rekan semua dan host juga Pak Teguh atas waktunya. Yohanes 15 ayat 16. Di dalam iman saya percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa saya katakan Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan? Ini dalilnya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihi seorang akan yang lain. Demikian. Nah, itu jelas ya perkataan Yesus, bukan saya yang memilih dia, tetapi dia yang memilih saya. Nah, itu dalilnya yang saya imani sesuai dengan kitab suci yang saya yakini. Nah, kalau Pak Tengku tadi menjelaskan hanya berdasarkan asumsi, mohon maaf Bapak, berbicara ketetapan Tuhan bukan asumsi, tetapi sebuah kepastian. Demikian dari saya. Ini sekarang Bapak sudah masuk lalu sudah membaca. Waktu saya membaca baru Bapak mengatakan yang bawah itu dalilnya. Kan begitu. Nah, sekarang waktu masuk itu pilihan siapa? Kan begitu. Kalau dibilang pilihan, nah apa dulu Bapak itu mengatakan atau Kang Andika mengatakan itu pilihan Tuhan waktu itu? Enggak kan? Bapak harus memahami. Enggak, pada saat Bapak sudah masuk lalu mengatakan untuk mempertahankan. Kalau Bapak tidak memahami apa yang Bapak sudah percaya, kan begitu. Narasi Bapak nggak ketemu, Pak. Sekarang saya ada di sini, Pak Teguh ada di sini. Sejak kapan kita punya rencana kita ingin ketemu di room ini dan kita bisa berkomunikasi seperti ini? Apakah Bapak pernah berpikir demikian? Gini Pak. Nah itu logikanya. Kalau Bapak bicara logika, saya Dedi Bos ada di sini malam hari ini. Sejak kapan kita berpikir bisa berbicara seperti ini? Gini dulu Bang Andika. Ya kan? Nah makanya Pak jangan dibangun itu tidak masuk di akal begini. Bapak ngomong itu pada saat Bapak sudah masuk lalu mempertahankan keyakinan itu berarti mencari dalilnya, kan begitu. Pada saat sebelum masuk apa yang Bapak katakan?
Apa ada nggak dikatakan Bapak mengatakan itu adalah pilihan? Nggak ada. Saya mau tanya sama Bapak, Kan jodoh, gitu. rezeki, Nah, pertemuan, maut, siapa yang tentukan? tunggu dulu ini kan Saya tanyakan Bapak, Bapak jawab. ini. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut, siapa yang Jangan tentukan? ke situ, jangan ke situ dulu. Ini sekarang Oh, yang jangan ke situ dulu. situ, gimana Bapak ini? Katakan, dengan dulu pilihan, tidak masuk akal. Nah, Bagaimana Bapak ini? pilihan Saya itu ini Bapak sahabatnya Pak Enjoy, saya sangat dengan happy sering diskusi dengan dengan Pak ini Enjoy ya. Kenapa ayat dengan Bapak ini sepertinya surat ini Al-Fatihah, kayak sulit Yohanes banget ketiga, hanya membangun katakan narasi begitu. sebuah Waktu diskusi itu apa bukan Bapak mengatakan seperti menunjukkan itu? dalilnya. Jadi Silakan kalau Bapak dibilang tunjukkan pilihan dalilnya terhadap narasi Tuhan, Bapak, baru kan Bapak itu bernarasi pilihan sesuai dengan Tuhan, dalil yang ya. Bapak Makanya saya yakini. Silakan. mengatakan, ya kan? Kalau pilihan Tuhan yang masuk akal, dilahirkan Bapak lantaran perkawinan dua ibu bapak yang berada di Kristen, itu boleh dikatakan pilihan, karena nggak ada si Akang ini meminta dirinya untuk dilahirkan di Islam, kan begitu. Yang sekarang Bapak punya akal, punya pikiran. Jadi pilihan siapa? Pilihan dirimu pada saat sudah masuk lalu, ya kan? Pak Andi kan mengatakan, ini kan pilihan Tuhan karena mempertahankan eksistensi apa yang sudah dipercayakan. Gitu loh. Itu narasi Bapak berdasarkan pengetahuan Bapak. Saya berbicara berdasarkan tidak ada ilmu konteks pengetahuan suci. pun tidak ada Kalau loh. Bapak bernarasi demikian, semua orang bisa bernarasi, tentu beda pandangan. Dan itu hal wajar saya kira, bukan suatu masalah bagi saya. Silakan Bapak ya berkolaborasi dengan pengetahuan Bapak dan izinkan saya memahami iman saya berdasarkan kitab suci yang saya Itu imani. tidak ada Demikian. masalah Bapak. Kalau mau Bapak itu masalah di iman, ya kan. Kalau Bapak juga misal begini, mau kaya, mau miskin, mau masuk neraka, mau tidak, kan begitu intinya. Oh, di dalam iman saya nggak masuk Dengar dulu. neraka, Pak. Dengar Di dulu, dalam dengar iman saya dulu. nggak masuk Misalnya neraka, Pak. ini juga Nggak ada sebaliknya, masuk kalau neraka, Pak. kalau Bapak itu mengatakan begitu, jadi Bapak udah ada Ya, di pilihan. dalam iman saya nggak masuk neraka, Pak. Ada saya pun saya melarang. Setelah itu sebuah kepastian. Kalau masuk neraka nggak mungkin saya ada di Ketika sini Bapak hari ini. mengatakan itu tadi Namun keyakinan karena itu sudah tetap dikatakan kita yakini apa yang kita imani. Nah, kalau menyangkut iman Bapak itu kewenangan Bapak dan hak Bapak dan saya tidak itu masalah intervensinya. Bapak. Dengar dulu, masalah Demikian Bapak Pak Dodi mempertahankan dan eksistensi Ustadz Bapak. Enjoy, betul Dengar tidak? Dengar Bapak. Keimanan Kalau orang Bapak tidak ada mempertahankan kapasitas kita eksistensi untuk kepercayaan Bapak, ya mengintervensinya. silakan, tidak ada masalah kok. Nah, silakan Bapak menjelaskan konteks Sebentar, iman sebentar, Bapak, dan sebentar. bukan juga Lebih waktu baik saya kita menjelaskan konteks iman saya. kasih gantian aja. Kalau gantian kan enak. Ini kalau berbarengan, mana yang menjelaskan, Ini Pak mana yang Dodi. menerangkan gitu nah. Gini Pak Dodi, kalau Monggo, monggo. gini Pak Dodi, kalau Andika dia sekarang saya mempercayai, saya yakin begini, tidak ada masalah. Cuma Oke, mungkin begini Pak Teguh, mungkin begini. Ini mohon maaf, boleh saya ikut ngobrol sebentar saja, karena saya tidak paham maksud dan tujuan, tidak paham ya kan. Mungkin begini, Kang Mas Andika menuju ke dalam Kristen, menurut Bang Andika sudah ditunjukkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, mungkin kan begitu maksudnya Bang Andika. Nah, maksud Bang Teguh yang memilih awal Bang Andika gitu. Maksudnya begitu Bang Andika gitu. Mungkin di situ letak kesalahpahaman. Ini sebenarnya bukan salah paham, membenarkan satu kalimat sebenarnya sih gitu nah. Ya, kalau masalah itu sih bagaimana ya? Menurut Bang Andika yang nyaman di sana ya silahkan. Menurut Bang Andika nyaman di sini ya silahkan kan gitu, Bang Teguh gitu. ya, jadi Kang Enjoy kan dulu di Pasuruan ya. Pasuruan, pindahnya ke ini sudah 4 tahun, sampai ke sini, ya kan sampai ke sini, ya kan lalu ada sesuatu makanan yang memang nggak ada di sana, lalu enak loh, nah, baru dikatakan makanan di sini enak loh, ya kan begitu, ya kan? Boleh tanya apa yang enak, ya kan? Ini dari rasanya, dari inilah kan gitu.
Nah, pada saat kapan dia mau mengatakan? Pada saat dia sudah hijrahnya di Medan atau di apa? Di kampung apa namanya? Langkat, kan gitu. Langkat. Lalu ketika dibilang nggak enak, lo mana ada enak itu? Lalu Kang Engge mempertahankan enak lo, kan gitu. Jadi sekarang waktu pindah itu pindah, ya pilihan siapa? Ya, kalau saya menjawab ini mohon maaf Bang Andika ya, bukan saya memojokkan satu enggak. Awalnya pilihan Bang Andika yang menentukan, oh saya harus ke sana dulu, nah gitu. Dengan arahan yang diyakini Bang Andika, mungkin di situ mungkin gitu nah. Begini Pak, Silakan. semua hidup ini ketetapan dari ilahi. Hari ini saya ada di sini, siapa yang tentukan? Ya, yang maha hidup, Itu yang berbicara menghidupkan manusia. Ya, hakikat saya ada dengan Pak Dodi hari ini, ya itu ketetapan Tuhan. betul. Orang boleh berencana apapun, tetapi semua itu tetap dalam ketetapan Tuhan. Makanya saya mengatakan sesuatu terjadi di dalam ketetapan Tuhan, bukan cara keinginan manusia. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut, siapa yang tentukan? Ya, semua itu yang menentukan yang maha hidup, yang menciptakan Nah, seluruh umat manusia. begitu juga saya terima Yesus, Yesuslah yang memilih saya, sehingga saya menerimanya. Itu kan Demikian. belajar lagi lah. Jadi Kang Enjoy, contohnya Kang Enjoy ya, Kang Enjoy ya kan gitu. Kemudian misalnya membunuh saya, ditanya itu pilihan siapa? Udah pilihan Tuhan. Ya enggak dong. Jadi ketika dibuktikan misalnya di kepolisian misalnya, dia ditangkap, pilihan siapa? Pilihan Tuhan itu. Bisa nggak mengatakan seperti itu? Tuhan merancang yang baik. Ya kan gitu. Darah. Karena Tuhan Ketika gini dengan pengujian tentang akan iblis. ketika ahli di situ yang dituntut dulu. Karena Tuhan tidak pernah Maka menciptakan yang ku jahat. ampusakum kalau di ayat di kami di ku ampusakum walikum nara. Gitu loh. Oke lah, nggak usah dibahas kalau mau kekal di dalam kekristenannya ya silakan, ya kan? Tidak ada masalah kok, ya kan? Bukan masalah dari saya, nggak bisa. Ya, sebenarnya Bang Teguh tidak ada masalah, Bang Andika tidak ada masalah, cuman kan ini sharing di dalam perbedaan agama. Bang Andika tadi menyampaikan bahwa saya awalnya Islam menuju ke Kristen gitu. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Mau Bang Andika nanti habis di Kristen mau ke Islam lagi ya silahkan, tidak ada masalah. Ini cuma sekedar komunikasi untuk mendapatkan apa ya, pemahaman satu dengan yang lain gitu. Cuman Ya, sekarang begitu. setuju Dedi Bos ya. Siap, Nah, kalau seperti Bang Dedi Bos ini kan lebih enak diskusinya. Kenapa? Ya, karena memahami konteksnya, memahami dasar, Orang berada di tengah, ya begitu dasar, lah, sifat tidak berada di membawa tengah. keinginan pribadi ketika diskusi dengan yang lain, tetapi kita membangun komunikasi dengan catatan memahami perbedaan antara satu dengan yang lain. Setuju Bang Dodi? Lanjut. Itu perbedaan. Begini loh. Silakan Ini yang berhadir perkenalkan. gitu loh, ya kan? Nah, Ya. enggak pun saya memaksakan harus ke Islam lagi, enggak. Dan Bagaimana nanti memahami Kristen itu dengan sepenuhnya di situ, ya kan? Misalnya gini, kenapa? Ya kan? Nggak perlu saya inilah, itu urusanmu lah, kan begitu. ya, Bang Tukul tadi berusaha untuk menjelaskan sama Bang Andika. Cuman menurut yang ditanggap Bang Andika mungkin salah tangkap gitu saja. Ini salah
konteks aja sebenarnya. Sama, ini maaf ya, ini saya di luar ini saya konteks, saya mau bicara dulu. Kan? Siap, lanjut. Bang Andika di Islam, itu tidak sepenuhnya dia memahami tentang keislamannya, ya. Baiknya hubungan dengan Allah maupun hubungan sama insan, nggak sepenuhnya itu. Nah kan, makanya ketika pindah pun kan gitu, ya kan, ada dasarnya. Mengapa pindahnya? Kan begitu. Ada suatu kekhawatiran karena tidak sepenuhnya. Nah, ketika berada Kristen, nanti sedang mempelajarinya, pelajarilah dulu. Ya kan? Dari awal sampai akhir. Ya, tentang hubungan dengan yang mencipta, kemudian hubungan dengan Rasul, hubungan dengan alam semesta, hubungan dengan malaikat, kan? Silakan. Ya kan? Walaupun saya larang pun nggak bisa, gini. Mau saya larang pun, misalnya saya larang, nggak bisa juga, ya kan? Nah, teruskan, gitu. Baik, Pak Teguh tadi memberi narasi, saya tidak memahami apa yang saya imani sebelumnya. Itu hanya sebuah asumsi Pak Teguh. Apa yang saya yakini dan yang saya imani sebelumnya, itu saya hargai, dan saya pernah di sana, dan di sana saya bukan tidur, bukan karakter orang tidur di rumah tidak belajar. Dari kecil saya belajar, ya. Namun hari ini saya ada di sini, seperti saya katakan tadi, Tuhan yang memilih saya. Ya, jadi saya tidak boleh mengatakan orang ini lebih cerdas, orang ini tidak cerdas, orang ini lebih paham, itu tidak paham. Apa yang kita yakini, kitalah tahu dengan Tuhan kita. Bukan orang lain yang lebih tahu tentang kita. Ya. Dan itu tidak logis menurut saya. Karena hubungan intim manusia dengan Tuhan hanya pribadi dia dan Tuhannya yang lebih tahu terhadap apa yang diyakini, yang diimaninya. Dalamnya hati manusia tidak ada manusia lain yang tahu. Makanya rambut sama hitam, pikiran tidak sama. Demikian, Bapak. Bang Andika, boleh tanya dikit? Bang Andika ini murtad, ada nggak hubungannya dengan akal? Soal akal diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita mendapat hikmat dalam kebenaran. Itulah akal. Jadi karena sumber akal dari yang kuasa. Ketika akal kita gunakan menghilangkan konteks keesaan Tuhan, makanya akal itu menjadi liar. Jadi kesimpulannya murtad karena ada hubungannya dengan akal ya? Saya sudah jelaskan tadi, Bapak. Silakan Bapak menikmati apa yang saya jelaskan. Kenapa Bapak bertanya berulang-ulang? Apakah Bapak tidak mengerti? Kurang memuaskan. Jadi gini. Oh, kurang memuaskan. Hidup saya bukan untuk memuaskan Bapak, dan hidup Bapak bukan untuk memuaskan saya. Ketika saya jelaskan, silakan disimak dan dipahami. Kalau belum Bapak mendapat jawaban, silakan Bapak belajar lebih lanjut. Oke, soalnya gini, di YouTube kan banyak itu perbandingan antara murtadin dan orang mualaf. Itu perbandingannya sangat jauh sekali. Karena tiap-tiap orang mualaf itu mualaf karena memakai akalnya. Sedangkan orang yang murtad tidak pernah ada satupun yang membahas masalah akal. Tapi selalu bahas masalah mimpi. Itu perbedaan yang sangat besar. Baik, jika Bapak berbicara akal, saya mau tanya sama Bapak tentang akal. Saya ikuti narasi Bapak. Ya. Di dalam keyakinan Bapak, Yesus itu siapa? Tidak ada yang bernama Yesus dalam Islam. Tidak ada yang bernama Yesus. Ya. Tidak ada bernama Yesus dalam keyakinan Bapak. Nah, yang kedua, apakah kitab Injil dan Taurat Bapak mengimaninya?
mengimani cuma sebatas mengakui pernah dipakai oleh Mengakui, nabi mengimani. terdahulu, Apakah kitab Taurat dan Injil ada kitabnya? yaitu nama kitab. Ini kita bicara akal, Pak. Bapak mengimani, apakah Taurat dan Injil ada kitabnya? Istilah Injil dan apa tadi satu lagi, Taurat ya? Taurat. Iya. Itu suatu nama kitab. Oh, nama kitab. Oke. Kalau ada nama kitab berarti ada kitabnya, betul? Yaitu ada. Betul? Betul. Oke. Kalau betul, ada namanya, ada kitabnya. Silakan Bapak tunjukkan satu saja ayat di dalam Taurat dan Injil kepada saya jika Bapak mengimaninya. Silakan. Enggak hafal. Tidak hafal. Bagaimana Bapak mengimaninya tapi ayatnya Bapak tidak hafal, tidak ada tahu satupun. Ini berbicara akal dulu. Bapak tadi saya ikuti narasi Islam Bapak. sudah menjelaskan. Kenapa? Karena ajaran Islam sudah menjelaskan. Oh, sudah menjelaskan. Setahu saya, kalau kita berbicara A, kita bisa tunjukkan A. Kalau kita berbicara B, kita bisa menunjukkan B. Itulah berbicara akal, Bapak. Kalau mau yang lengkap ya Ustadz ahlinya. Loh, kok Bapak sedang ngomong sama saya, kok lari ke Ustadz? Gimana Bapak ini? Di mana logika Bapak kalau begitu? Jadi aku harus ngarang ya. Makanya saya tanyakan, ketika Bapak mengatakan Bapak mengimani Taurat dan Injil, saya pastikan apakah ada kitabnya? Ada. Kalau ada kitabnya, tunjukkan isi Taurat dan Injil di mana yang Bapak yakini. Satu ayat saja kepada saya. Silakan. Aku nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat. Tadi Bapak mengatakan ada kitabnya. Lalu Bapak nggak pernah lihat. Lalu bagaimana iman Bapak yang nggak Bapak tahu Bapak imani? Boleh Bapak jelaskan kepada saya? Karena selama aku hidup, aku belum pernah melihat ada kitab Taurat atau Injil di toko-toko. Oh, tidak ada. Tapi Bapak mengimani ya? Tapi tidak ada ya? Karena ada. Nah, ini berbicara Al-Quran akal, yang Pak. mengatakan. Saya ikuti narasi Bapak. Aku mengimani karena Al-Quran yang mengatakan. Pak, saya tidak bicara Al-Quran. Saya sedang berbicara Injil dan Taurat. Karena cuma Al-Quran yang mengatakan. Bapak menjelaskan secara Injil dan Bukan Taurat. di Saya tidak toko-toko. bicara Al-Quran, Pak. Saya sedang berbicara Injil dan Taurat. Silakan Aku Bapak tahu jelaskan itu dan apa yang saya percaya itu tanyakan. karena Al-Quran yang mengatakan, bukan yang lain. Nah, itulah kita berbicara. Karena di toko, karena di Jelas toko ya tidak Pak Dodi dijual. dan rekan-rekan semua. Boleh Pak numpang nanya sebentar. Monggo-monggo. Oke, Silakan yang Pak. teratur Aku ya. sampean dari Muslim pindah nggih. Mas Irfan, kenalkan dulu sampean. Nama Mas Tio dari Kalimantan. Pertanyaannya buat siapa? Buat Mas Andika kan? Yang dari pindah siapa Dari Mas Irfan namanya? Mas Andika dari Islam ke Kristen gitu. Oh, coba saya pengen dengarkan baca ayat kursi bisa nggak? Masih ingat nggak? Kenapa Pak? Saya harus baca ayat itu. Enggak, coba aja. Kalau itu memang sedikit aja, saya dari tadi dengerin terus. Itu kan debat kusir. Saya lihat Bapak ini masuk tidak ada salam, tidak ada apa-apa. Di situ saya melihat etika Bapak dalam berkomunikasi justru Bapak tidak harmonis. Oh gitu ya. Enggak, saya ada Iya, pertanyaan Pak. sedikit Kalau aja. Bapak masuk ke Ya, room, ya, Bapak ya, sapa saya- dulu host Oh, atau iya, teman-teman lain, salam. Karena selamat dari malam, tadi berbicara terus kan assalamualaikum, enggak ada apa. jeda saya mau ngomong. Itu tadi. Karena Kasih gini, pulsa aja 5.000, pasti dia mau baca. pertanyaan saya itu simpel sebetulnya. Ya bukan pertanyaan. Ya coba ayat kursi kalau memang itu benar sampean murtad. Pasti tahu kan ayat kursi? Itu ayat iman Bapak. Saya sudah Enggak. membaca Kalau sebelum memang itu. sampean memang benar-benar apa ya namanya? Dari Islam pindah, itu otomatis sampean tahu. Gitu. Kalau itu memang sampean dari awal memang Kristen, pasti Sekarang sampean begini. tahu. Sekarang begini Bapak. Bapak minta ayat kursi kan?
Ya, saya baca ayat lebih daripada ayat kursi, lebih panjang dari itu, tetapi Bapak melanjutkan sisanya. Bapak siap? Jujur aja kalau saya memang nggak hafal ayat-ayat banyak. Oh, nggak hafal. Bagaimana Bapak ngetes saya? Bapak Saya sendiri nggak nggak, saya hafal. pengen dengar ayat kursi Makanya aja. saya tanyakan. Saya Kalau membaca hafal nggak lebih mesti daripada ayat hafal, yang kursi, lebih penting bisa panjang baca daripada langsung. ayat itu. Lalu aja saya. lanjutannya Kalau baca Bapak langsung saya membaca. bisa. Apakah Bapak siap? Kalau Yang baca penting bisa baca langsung. Bisa, insya Allah. Kalau Bapak tidak siap baca, konsekuensinya Bapak keluar dari room ini. Siap? Iya nggak apa-apa saya pengen dengar aja Muslim atau awalnya Muslim atau enggak. Itu aja dari awal saya pengen dengar itu aja. Saya keluar nggak apa-apa. Oke. Itu Oke, konsekuensi, nggak apa-apa. Pak. Iya, saya keluar Karena nggak saya lihat apa-apa. narasi Kasih Bapak tadi pulsa luar 5.000 biasa. ya. Bapak ingin mencobai saya. Nggak mencoba. Saya pengen dengar aja gitu. Gitu. Bukan Enggak, pulsa enggak, 5.000. Bapak lanjut baca ya. Saya baca, Bapak lanjut baca. Oke, setuju? Siap lanjut. Ya, lebih panjang dari ayat kursi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la Kapri. khalaqaka fasawwa wallazi Kapri. qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu bukan itu, kafir. sanuqri'uka fala Bisa tansa. baca ayat kursi, kafir. Bapak baca lanjutnya lebih panjang dari ayat kursi nih, Pak. Kafir. Yang disuruh baca Kalau ayat ayat kursi kursi, masih kafir. pendek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi, Pak. Sampai habis. Kok Bapak yang ngatur saya? Saya baca aja. Kalau kamu bisa, aku kasih pulsa 5.000. Ini orang lucu, Dobi. Dia tadi cuma punya hafal satu narasi ayat. kepada saya. Ketika saya baca, dia lanjutkan. Dia sendiri tidak bisa melanjutkan. Dia sendiri ngomong Kalau tidak saya tahu. membaca bisa. Ya untuk apa saya baca kepada orang yang tidak tahu? Bukannya nggak bisa membaca. Saya itu Dan gini itu aja, bukan intinya iman itu kan saya, saya jadi saya meyakinkan, tidak bukan perlu saya membacanya. nggak Karena saya disuruh, sampai. ya saya hargailah sedikit. Kan begitu. Ini karena disuruh loh, saya hargai. Alhamdulillah sesuai kesepakatan tadi Abang Andika tidak bisa melanjutkan, saya turunkan. Terima kasih, dilanjut. Oke, terima kasih Pak Hos. Jadi begitu ya, jangan kita mengetes orang, kita sendiri nggak paham gitu loh.